Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Sri Yuliandera. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, daur hidup cacing tambang. Yang kedua, daur hidup cacing usus. Yang ketiga adalah proses pembentukan mutiara. Baik, silahkan disimak penjelasan dalam video ini. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu siklus hidup atau daur hidup dari cacing tambang, atau yang kita kenal juga dengan sebutan Ancylostoma duodenal. Infeksi ringan cacing tambang hanya menyebabkan sakit perut dan kehilangan nafsu makan. Akan tetapi, infeksi berat dari cacing ini dapat menimbulkan kekurangan protein parah dan kekurangan zat besi, atau yang kita kenal juga dengan anemia. Kekurangan protein dapat menimbulkan kulit kering, edema, dan perut buncit. Anemia dapat membuat keterbelakangan mental dan gagal jantung. Baik, kita masuk kepada materi daur hidup dari cacing tambang. Yang pertama, telur dikeluarkan melalui feses dan dengan kondisi yang tepat, yaitu suhu, kelembaban, dan keteduhan. Larva menetas dalam 1-2 hari. Yang kedua, larva yang menetas disebut dengan larva rhabditiform dan tumbuh pada feses atau tanah. Yang ketiga, larva tersebut lalu berkembang menjadi larva filariform setelah 5-10 hari. Larva bentuk ini telah bersifat infektif dan dapat bertahan hidup 3-4 minggu pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Yang keempat, ketika bersentuhan dengan manusia, larva filariform menembus kulit manusia dan terbawa oleh pembuluh darah ke jantung, kemudian ke paru-paru, lalu naik ke faring dan tertelan menuju ke usus halus untuk hidup dan mencapai dewasa. Yang kelima, cacing filaria dewasa hidup di usus halus untuk kemudian bertelur kembali. Demikianlah daur hidup dari cacing tambang. Oke, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu daur hidup dari cacing usus, atau yang kita kenal juga dengan sebutan Ascaris lumbricoides. Teman-teman semua, sudah tahu tidak apa itu cacing usus? Oke, akan saya ulang kembali. Cacing usus adalah nematoda parasit terbesar yang hidup di dalam usus manusia dan dapat menyebabkan penyakit askariasis. Sebanyak lebih dari 85% kasus, penyakit ini tidak menimbulkan gejala ketika terjadi infeksi. Namun, seiring berjalannya waktu akan muncul beberapa gejala seperti nafas yang pendek dan demam. Gejala lain seperti bengkak pada daerah perut, sakit perut, dan diare. Askariasis biasanya menyerang anak-anak sehingga dapat mengakibatkan pertumbuhan yang buruk, malnutrisi, dan kesulitan belajar. Baik, kita masuk kepada daur hidup dari cacing usus. Yang pertama, cacing usus dewasa hidup pada lumen dari usus halus. Cacing betina akan menghasilkan telur yang dapat mencapai 200.000 butir per hari. Telur-telur ini dapat berembrio ataupun tidak berembrio. Yang kedua, telur-telur tersebut dikeluarkan melalui kotoran. Hanya telur yang dibuahi yang dapat berkembang dan menginfeksi manusia. Yang ketiga, telur yang berembrio dapat menginfeksi atau bersifat infektif setelah 18 hari sampai beberapa minggu, bergantung dari kondisi lingkungan. Yang keempat, telur infektif tertelan manusia. Yang kelima, larva menetas dan kemudian menyerang membran lendir usus. Yang keenam, larva menembus dinding usus dan terbawa aliran darah menuju paru-paru. Dalam paru-paru, larva tumbuh selama 10-14 hari, naik ke faring. Yang ketujuh, larva tersebut tertelan kembali dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam usus halus. Cacing usus dewasa dapat hidup selama 1-2 tahun. Demikianlah daur hidup dari cacing usus. Baik, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu proses pembentukan mutiara.
Proses pembentukan mutiara dimulai jika sebutir pasir yang memasuki tubuh seekor tiram atau kerang di dasar lautan. Karena pasir itu menimbulkan rasa sakit yang amat sakit, kerang itu berusaha mengusirnya. Ia menggunakan getah di perutnya untuk membalut pasir yang melukainya. Proses pembentukan mutiara itu bisa berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya terbentuklah sebuah mutiara yang cantik dan berharga. Sedangkan proses pembentukan mutiara melalui budidaya terbentuk ketika moluska menghasilkan lapisan naikur di sekitaran cangkang kerang. Pada mutiara alami, iritasi yang keluar mungkin organisme lain dari air seperti pasir. Dalam budidaya mutiara, manik-manik induk mutiara atau sepotong jaringan nukleus dimasukkan ke moluska untuk memulai proses pembentukan mutiara. Jika sebutir pasir masuk ke dalam tubuh tiram, mantel akan memulai proses pembentukan mutiara dengan cara melapisi pasir itu dengan naikur, pelindung ke sekelilingnya. Jika pasir tersebut dapat dilapisi secara menyeluruh oleh mantel, terbentuklah mutiara yang indah. Untuk keduanya, kualitas naikur yang menentukan kualitas kilau atau sinar mutiara yang sangat penting untuk keindahan dan nilainya. Permukaan mutiara harus halus dan bebas dari tanda, sedangkan bentuk keseluruhan bisa bulat, oval, berbentuk buah pir, atau bahkan cacat. Mutiara cacat disebut mutiara barok. Oleh karena itu, ia diklasifikasikan dalam grade yang berbeda, tergantung tingkat kemulusan yang dihasilkan. Baik, sekianlah proses pembentukan mutiara. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.